Bab 434 Persaudaraan Ditempa. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Kehadiran Fajrakor berkurang dengan setiap langkah yang kami ambil sementara kekuatan Caira kembali sedikit demi sedikit. Terowongan yang sempit digantikan oleh aula yang luas dan berornamen, dan akhirnya, kebentangan terbuka gua utama Fildorial. Dari tangga istana, seluruh kota metropolis bawah tanah terbentang di hadapan kami. Farai menatapku dengan aura ketidakpastian, jelas menebak-nebak bagaimana aku menangani pertengkaran dengan naga itu. Aku akan memastikan bahwa Torfir dan Bolgar cukup terlindungi dari situasi ini, kemudian aku memiliki tugas sendiri untuk diurus. Apakah kamu akan lama berada di kota? Aku melirik Caira. Mungkin tidak. Hati-hati, Arthur, katanya, kerutan kecil muncul di alisnya. Meskipun memenangkan kembali benua kami, aku merasa seolah-olah Dicaten tidak pernah berada dalam bahaya yang lebih besar daripada saat ini. Aku tertawa tanpa humor. Apa yang dikatakan tentang penggorengan dan api? Kecuali dalam hal ini, itu adalah api naga, kata Farai muram. Dia mengulurkan tangannya ke Caira. Saat Caira mengambilnya, Farai menekan sesuatu ke telapak tangannya. Aku mengambil ini saat mendengar Arthur mendekati kota. Aku tahu aku hanya mengembalikan milikmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa, jika Arthur mempercayaimu, aku juga. Kemudian kakinya terangkat dari tanah dan dia terbang ke gua terbuka. Caira menyelipkan cincin hiasan ke jarinya, pandangannya beralih ke aku saat dia gelisah dengan cemas. Aku, bersyukur kamu datang. Dan aku minta maaf karena memukulmu, aku. Aku melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Aku pantas mendapatkan yang lebih buruk. Kamu seharusnya tidak harus menanggung itu, semua itu. Keheningan jatuh di antara kami, dan dengan canggung aku mulai berjalan, mencoba memikirkan apa lagi yang harus kukatakan. Aku terpaksa meninggalkan Alakria tanpa penjelasan atau selamat tinggal, terakhir kali aku melihatnya, dia masih mengira aku adalah Ascender Grey. Aku tidak akan menyalahkannya jika dia membenci aku karena kebohongan aku, tetapi aku menghibur diri dengan fakta bahwa Seris telah mengetahui kebenaran dan masih mengirim Caira untuk menemukan aku. Ibuku seorang emitor, seorang penyembuh, kataku setelah beberapa menit hanya untuk memecah kesunyian yang canggung. Dia bisa menyembuhkan lukamu. Lukaku tidak penting, kata Caira dengan paksa, lalu mulutnya tertutup rapat dan dia memalingkan muka. Maafkan aku, kataku, mengawasinya dari sudut mataku. Untuk ini, dan karena berbohong kepadamu tentang identitasku. Kurasa itu membuat kita seimbang, katanya tanpa humor, masih tidak menatapku. Sebuah patroli penjaga kurcaci berhenti untuk mengawasi kami, dengan gugup meraba senjata mereka. Aku terus mengawasi mereka sampai kami lewat dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di mana kamu? Reliktem dibangun dalam dimensi yang semuanya terbuat dari aether. Zona-zona itu seperti mengapung, terputus dari segala sesuatu di samudera eterik yang luas ini. Aku menggunakan itu untuk mengembalikan ikatan lamaku, Sylvie, yang siapa yang mengorbankan dirinya untukmu. Dan kamu berhasil, dalam membawanya kembali, maksudku. Ya, aku ragu untuk melanjutkan, mengalihkan indera aku ke dalam inti ether aku. Pecahan yang pecah dari inti mana asli aku masih menyatu bersama dalam penghalang padat aether, struktur yang hampir kristal. Inti telah mengambil warna magenta yang dalam ketika aku pertama kali memalsukannya, tetapi menjadi gelap dengan setiap lapisan berikutnya. Sekarang, inti 3 lapis itu adalah bola ungu terang yang gelap dan berat di tulang dadaku. Setiap lapisan memberikan penyempurnaan yang lebih besar dari aether yang disimpan dan memungkinkan lebih banyak aether untuk ditarik masuk dan disimpan di dalam inti. Ketika aku pertama kali memalsukan inti aether, aku hampir tidak bisa memadatkan cukup untuk satu ledakan aetherik. Dibutuhkan pelatihan dan penyempurnaan inti yang signifikan untuk memungkinkan bahkan 2 atau 3 ledakan, tetapi menambahkan lapisan kedua telah meningkatkan kapasitas aku secara eksponensial dalam sekejap. Belum ada waktu untuk menguji kemampuan inti aku, dan selanjutnya, apa yang aku mampu lakukan sekarang, tetapi rasanya berbeda, lebih kuat, seperti miniatur matahari yang terperangkap di dada aku. Berbicara dengan terbata-bata, aku melanjutkan, menjelaskan apa yang telah aku lakukan dan mengapa. Sayangnya, terputus dari dunia, tidak ada dari kita yang mampu merasakan berlalunya waktu. Jadi, kamu menghabiskan 2 bulan untuk bermeditasi dan mengumpulkan aether. Caira bertanya, terdengar kaget. Grey, itu, gila. Aku mengusap belakang leherku, malu. Sejujurnya, itu mungkin lebih lama karena waktu tampaknya bergerak lebih cepat di reliktem. Caira menggelengkan kepalanya. Itu benar, bisa jadi 6 bulan untuk semua yang kamu tahu. Dia menghela nafas panjang dan lelah. Kamu bisa berakhir tidak kembali sama sekali. Kami diinterupsi oleh seseorang yang meneriakkan nama aku, dan aku menyadari bahwa kami sedang melewati salah satu pasar kecil yang tersebar di jalan raya. Seorang gadis elf muda berlari ke arahku, menempelkan bunga kering ke tanganku, lalu berlari pergi sambil cekikikan. Sebagian besar dari mereka yang kami lewati hanya menatap kami, tetapi fokusnya selalu pada Caira. Aku sudah terbiasa dengan tanduk yang melingkari kepalanya seperti mahkota, tapi bagi orang-orang di benua ini, tanduk itu membuatnya terlihat seperti musuh. Mengapa Seris mengirimmu ke Dicaten? Tanyaku, mematikan jalan raya yang berkelok-kelok menuju gerbang Earthbound Institute.
Dan tanpa liontinmu untuk menyembunyikan tandukmu. Dia bilang dia membutuhkanmu di Alakria segera. Tapi itu. 2 bulan lalu, aku selesai untuknya. Aku diserang dalam perjalanan ke Tempus Warp. Sekutu Seris, murid lain, mengkhianatinya, lanjutnya, kata-katanya meneteskan racun sedingin es. Aku hampir ditangkap, baru saja lolos dari Skite Dragot Fritra. Aku pasti kehilangan liontin itu selama pertempuran. Petik 2. Jadi, kataku perlahan, membiarkan kata itu berlama-lama di udara. Temanku Haedric sudah mati. Caira tertawa kaget. Astaga, aku bahkan belum mempertimbangkan itu. Senyum sesaatnya memudar. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dan aku bisa melihatnya berusaha keras untuk membuatnya tetap terbuka. Mungkin kamu benar. Seris seharusnya tidak mengirimku ke sini. Kamu bahkan bukan Alakrian. Apa yang terjadi pada orang-orang kamu, pada keluarga kamu tidak berutang apapun kepada kami. Jika aku tahu. Aku masih menopang berat Caira saat kami berjalan, tapi sekarang dia menjauh dariku. Ketika dia berbicara lagi, itu dengan sikap pasrah. Kamu memiliki pertempuranmu sendiri untuk dilawan, aku mengerti itu sekarang. Jika kamu bisa membantu aku kembali ke Alakrian, aku akan. Dengan lembut memegang lengannya, aku berhenti. Dia melakukan hal yang sama, mata merahnya penuh dengan pertanyaan. Di zona konvergensi itu, pertama kali kami benar-benar bertemu, aku hanya memikirkan apa yang sedang terjadi. Aku siap meninggalkan semua orang di sana untuk mati begitu aku menyadari bahwa kamu semua adalah Alakrian. Kamu adalah musuh, dan aku pikir kamu semua harus dipelintir, monster jahat. Lebih mudah bagi aku untuk berpikir seperti itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Caira, kamu menunjukkan kepadaku kebenaran tentang perang ini. Kamu dan Alaric, Seth dan Mayla, semua orang yang aku temui yang baru saja mencoba bertahan di benua yang digelapkan oleh bayangan Agrona. Kamu bukan musuh aku. Para tiran Asura yang berusaha membentuk dunia ini menjadi taman bermain kecil mereka yang kejam, atau lebih buruk lagi, membakar dunia kita hingga rata dengan tanah. Mereka adalah musuh kita. Dia menatapku sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang membuatmu takut? Aku menundukkan kepalaku, tiba-tiba merasa malu. Aku takut, Caira. Tidak cukup kuat, cukup pintar, cukup berpikiran jernih. Tapi yang terpenting, aku takut kehilangan. Terlalu banyak orang yang memandangku seperti aku semacam dewa. Aku hanya ingin kau menjadi temanku. Matanya menatap mataku untuk waktu yang lama, bibirnya sedikit mengerucut, dan kemudian dia mendesah panjang dan melodramatis. Baik, dan disinilah aku, siap untuk memulai Temple of Grey yang pertama, dia yang berjalan di antara kita. Aku mendengus tapi tidak bisa menyembunyikan senyumku saat kami mulai berjalan pergi. Aku senang kamu berhasil mempertahankan selera humormu dalam segala hal. Tawa Caira mati di bibirnya, wajahnya menjadi gelap. Ide penyiksaan naga sedikit lebih buruk daripada yang dihadapi anak-anak Alakrian manapun ketika mereka mulai berlatih untuk ujian mereka. Tapi setiap langkah yang dia ambil terasa berat, dan aku tahu dia lebih sakit daripada yang dia biarkan. Kegembiraan aku menyusut dalam diri aku. Kami tidak berbicara lagi sampai kami mencapai pintu sederhana yang menuju ke rumah ibu dan saudara perempuanku di Vildorial, sebuah suite kecil kamar di dalam Earthbound Institute itu sendiri. Pintu terbuka sebelum aku bisa mengetuk. Sylvie tersenyum dan berdiri di samping, melambai pada kami. Kakakmu membuatku paranoid, kamu akan menghilang, katanya ringan. Kurasa dia berencana membelenggu dirinya padamu sehingga kau tidak bisa meninggalkannya lagi. Sylvie, Ellie berteriak dari seberang ruangan, marah. Itu seharusnya rahasia. Aku memimpin jalan masuk dan meraup Ellie ke dalam pelukan beruang. Apakah itu berarti kamu tidak marah lagi padaku? Tanyaku, menghancurkannya padaku. Irate, dia terengah-engah, menggeliat untuk mendapatkan kebebasan. Oh, hai Lady Caira, senang orang jahatku bisa mengeluarkanmu dari sana. Aku mulai melepaskannya, mengerutkan kening. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apa kabar? Tiba-tiba, Ellie dengan kaku melepaskan cengkeramanku. Dia meluruskan pakaiannya dan melihat melewatiku. Aku mengikuti pandangannya kecut, yang muncul di ambang pintu di belakang Caira dan aku. Alisku terangkat. Hai, kata Ellie, melewatiku dan mengulurkan tangannya ke setengah Asura. Tangannya menelan miliknya. Kami tidak diperkenalkan lebih awal. Aku Eleanor Liwin. Cul, katanya sopan sambil mengamati ruang tamu kecil. Matamu benar-benar cantik, tambahnya, menatap bola oranye dan biru. Dia memalingkan muka dan melepaskan tangannya. Mereka seperti bendera pertempuran, dengan bangga menunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah keturunan ras Phoenix dan Jin. Musuh kita akan gemetar saat melihat mereka. Tentu saja, katanya, mundur selangkah dan tersenyum canggung. Dia berjalan mundur beberapa langkah lagi, lalu berbalik dan berjalan ke dapur. Arthur ada di sini dengan lebih banyak teman. Regis, yang berbaring miring di lantai, perutnya buncit, berguling untuk memberi Caira busur kecil. Nyonya, senang melihatmu memeluk tandukmu. Ketiganya, akhirnya kembali bersama lagi. Petik 2. Sylvie muncul dari lengkungan dapur dengan senyum yang tidak pasti, terjebak di antara geli dan tidak nyaman. Apa dia? Oh, sungguh sekarang. Regis, jangan kasar.
Tepat ketika aku mulai menyesali semua keputusan hidup aku, ibu aku muncul. Dia memberiku kecupan di pipi seolah meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, lalu menjadi kaku saat melihat Caira. Oh, sayang, lihat dirimu. Dia menyeberangi ruangan ke sisi Caira, menyelipkan lengannya di sekitar Alakrian yang terkejut, dan kemudian memelototiku. Arthur Lewin, beraninya kau menyeret wanita muda ini berkeliling kota di negara bagian ini. Aku membuka mulut untuk membela diri terhadap tuduhan yang tidak adil ini, menebak-nebak dorongan itu, dan membiarkan mulut aku perlahan tertutup. Ayo, kita bersihkan dan ditambal, kata Mom sambil menggiring Caira menuju lorong yang terhubung dengan kamar tidur dan kamar mandi. Oh, aku baik-baik saja, Nyonya Liwin, serius, tidak perlu. Panggil aku Alice, sayang, ingat. Caira melemparkan pandangan yang tidak pasti ke arahku, tapi aku hanya bisa meniru pandangannya ke belakang saat ibu membawanya lebih dalam ke kamar. Serangkaian gumaman prihatin mengikuti di belakang mereka. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bagaimana kamu? Oh, ibu dipanggil untuk menyembuhkan luka Caira saat pertama kali datang, kata Ellie bercakap-cakap. Ketika aku mendengar dia seharusnya mengenal kamu, aku pergi untuk melihat apakah itu benar. Dia? Ah, sangat keren. Sesuatu tentang cara Ellie menatapku saat dia mengeluarkan kata, keren, membuatku menggeliat tidak nyaman. Keluargamu sangat menyenangkan, Chul menimpali. Dia berjalan ke sofa dan duduk di atasnya, menguji kekuatannya untuk memastikan sofa itu bisa menahannya. Ketika tidak runtuh, dia mengangguk puas. Aku telah melihat-lihat kota ini dan memutuskan bahwa aku sudah cukup melihat. Semua orang menatapku dan tidak ada musuh untuk dihancurkan. Kecuali jika kamu menghitung naga, yang aku mengerti terlarang untuk saat ini. Jadi, kapan kita mulai membunuh Basilis? Ellie kembali dari dapur dan bersandar di gapura. Jadi, kalian semua pasti akan pergi ke Alarsia. Poin bisnis pertama kita adalah menyelamatkan Seris, kata Regis, duduk tegak dan terlihat serius. Jika ada sisa dari pemberontakan kecilnya untuk diselamatkan. Ya, tapi kita tidak bisa lari begitu saja. Caira butuh waktu untuk istirahat, dan kami perlu mengatur diri. Aku berhenti, mengikuti perkembangan aura kuat yang mendekati kami. Masih banyak yang harus aku pikirkan. Aku merasa tidak enak meninggalkan benua sampai aku tahu roda tertentu sedang bergerak. Kakekku akan marah karena kamu tidak segera membawaku kepadanya, renung Sylvie. Aku mengangkat bahu, sudah menuju ke pintu. Menurutku mencoba mengambil hati dengan keses bukanlah strategi kemenangan dalam situasi apapun, kataku dari balik bahuku. Membuka pintu, aku melihat keluar ke lorong tepat ketika uren kain melayang di sudut di atas kursi batunya. Sang Titan selalu menampilkan ekspresi jengkel dan kecewa, tapi sekarang dia menampilkan keduanya secara berlebihan. Iya, itu tentang bagaimana pertemuanku dengan wali kota membuatku merasa juga, kataku, bersimpati dengan suasana hati uren kain. Masih lebih menyenangkan daripada dipaksa untuk melatih anak idiot yang lebih rendah, bentaknya, menarik singgasananya yang melayang, yang menghabiskan sebagian besar lebar aula. Matanya menyipit. Aku bisa melihat kamu memiliki sesuatu di pikiranmu. Apa yang kamu rencanakan? Chul muncul di belakangku. Satu kepalan besar menghantam dadanya seperti saat terlarut. Tetua Uren Kain, nama keempat kamu, selamat datang di tempat tinggal klan Liwin yang aneh dan sesak. Akan ada banyak hal hebat di sini untuk kamu keluhkan, aku yakin. Mengeluh adalah cara aku menyelesaikan sesuatu, balas Gelatik, bersandar lebih jauh ke singgasananya. Jika kamu benar-benar ingin membantu, kamu akan bergabung dengan kami dalam menghancurkan Fritra, lanjut Chul. Aldir bilang kamu bisa mengendalikan seluruh pasukan golem sekaligus. Itu akan menjadi kemampuan yang berguna saat kita menghadapi pasukan Agrona. Jika Arthur sangat ingin membantu dalam pertempuran, mungkin dia seharusnya tidak mengeksekusi salah satu pejuang terhebat Epeotus, balas Gelatik, emosi dalam suaranya mengejutkan mentah dan mendalam. Aku tidak, jawabku pelan. Menjaga kebohongan untuk Mordain dan penonton burung Phoenix adalah satu hal, tetapi terus berbohong kepada Uren adalah hal yang sama sekali berbeda, terutama mengingat apa yang perlu aku tanyakan kepadanya. Aldir memilih mengasingkan diri di tempat itu. Itu adalah sarannya agar aku menggunakan kematiannya untuk mendapatkan penghargaan dari Keses dan orang-orang di Caten. Apa? Gelatik memotong dirinya sendiri, memelototiku. Ceritamu lebih bau daripada Titan Bearsit. Mengapa Aldir melakukan itu? Asura itu mendengus sebelum aku sempat menjawab, lalu berkata, Panteon terkutuk itu dan rasa hormatnya. Tentu saja dia melakukannya. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan seringai kecewa. Aku bodoh karena percaya bahwa bagaimanapun juga kau telah membunuh Aldir. Terima kasih, kataku, satu alis terangkat sedikit. Maaf aku harus berbohong padamu, Gelatik. Aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayai semua orang di pos gizi. Bah, Chul meledak, menyilangkan lengannya yang besar di dadanya yang bidang. Keluarga aku sudah terlalu lama bertengger. Tak satu pun dari mereka akan ikut campur. Mereka melihat diri mereka terpisah dari dunia. Dan mungkin mereka, karena mereka telah dibuat, tidak lagi diterima di Epeotus tetapi tidak cocok di sini. Pos gizi mungkin juga terkunci tepat waktu. Setelah jin terakhir menghilang. Chul terdiam, lalu mendengus dan kembali ke kamar keluargaku. Dengar,
Gelatik, aku perlu berbicara denganmu. Maukah kamu ikut denganku? Tanyaku, senang telah membersihkan udara di antara kami sehingga aku bisa mengungkapkan pikiranku dengan lebih jelas. Alis kurus Gelatik terangkat, dan dia mencondongkan tubuh ke depan di kursinya. Jadi, kamu memang memiliki sesuatu di pikiranmu. Baik, pimpin jalan. Aku mengirimkan pemikiran menyelidik ke Regis dan Sylvie. Regis mengerang langsung ke dalam pikiranku dengan cara yang menurutku agak aneh. Terlalu penuh, aku mungkin telah memecahkan sesuatu. Tetap berada di tempat aku sekarang, terima kasih. Aku ingin berbicara lebih banyak dengan Ellie, pikir Sylvie. Aku ingin belajar lebih banyak tentang bentuk mantranya. Aku akan segera kembali, pikirku, menuntun Gelatik lebih dalam ke lorong-lorong institut yang berkelok-kelok. Kami belum pergi jauh sebelum suara isakan binatang membuatku tersentak. Seekor monster mana yang besar dan berbulu sedang mendekat di sepanjang lorong, begitu lebar sehingga dia mengambil hampir seluruh lebarnya. Bu, aku bertanya-tanya dari mana saja kamu, kataku, berdiri di samping untuk membiarkan beruang penjaga lewat. Dia mendengus sebelum berhenti untuk mengendus Gelatik, yang mengecilkan singgasananya untuk membuka jalan. Hadiah Windom untuk kakakmu, kurasa, kata Gelatik, menatap Bu dengan pandangan menilai. Sepertinya dia ditangani dengan baik. Ikatan yang kuat untuk manusia remaja. Bu mendengus yang meniup rambut Uren ke belakang, lalu melanjutkan menyusuri lorong, tubuhnya yang besar bergeser dari sisi ke sisi dengan setiap langkah. Aku mempertimbangkan apa yang dikatakan Gelatik. Mudah untuk melupakan bahwa Winsome telah menghadiahkan Bu kepada Ellie. Begitu banyak yang telah berubah sejak saat itu, sulit untuk berpikir bahwa Winsome pernah menjadi musuhku. Jadi, apa sebenarnya rencanamu? Uren bertanya semenit kemudian saat kami turun ke bagian bawah Institut Earthbound. Aku harus memikirkan hal ini sebelum aku dapat menjawab. Aku berharap untuk meluangkan waktu menjelajahi dinamika kekuatan baru dari naga yang disematkan di seluruh Dicaten. Peringatan Mordain masih segar dalam ingatanku, dan aku perlu tahu bahwa orang-orang di benua itu aman. Namun, menemukan Caira di Vildorial telah mengubah prioritasku. Aku perlu tahu apa yang terjadi di Alakria. Jadi, kamu akan pergi sendiri. Gelatik menjambak ujung rambutnya yang berantakan, mengerutkan kening sambil berpikir. Namun, kamu akan membutuhkan mata dan telinga di sini di Dicaten. Siapa yang kamu percaya? Pertanyaan ini juga membutuhkan beberapa pemikiran. Virion Eralit. Dia pernah berurusan dengan Asura sebelumnya, bahkan Aldir tidak pernah takut padanya. Dan Lance lainnya. Sejujurnya, sebagai grup kami cukup mementingkan diri sendiri dan tidak cukup selama perang, tapi aku telah melihat betapa Byron dan Mika telah berubah. Aku tidak bisa melihat satupun dari mereka tunduk pada Asura seperti Vajrakor. Petik 2. Itu saja. Gelatik bertanya, cemoohan menetes dari kata-katanya. Aku mengharapkan yang lebih baik darimu. Dalam keadaan yang tidak terlalu mengerikan, menurut aku ada banyak orang lain yang aku percayai. Mempertimbangkan siapa yang akan kita lawan, aku membiarkan pernyataan itu menggantung di udara, lalu melanjutkan. Aku butuh pikiranmu, Gelatik. Kurasa aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Membuat penasaran. Lanjutkan. Setelah aku memperkenalkan kamu ke tim baru kamu. Beberapa menit kemudian, kami memasuki pintu salah satu dari beberapa laboratorium bawah tanah di dalam Earthbound Institute. Ruangan yang kami masuki lebih berantakan daripada terakhir kali aku berkunjung, dengan tumpukan perkamen tersebar di setiap permukaan. Beberapa meja dan rak lagi telah dibawa masuk, dan berbagai macam diagram yang digambar dengan tangan menutupi dinding. Aku bahkan tidak bisa mulai menerima semuanya. Emily Watsken, dengan rambut keritingnya yang diikat menjadi simpul berantakan di belakang kepalanya, mendongak dari pekerjaannya, dan matanya membelalak begitu lebar hingga hampir menutupi kacamata bundar tebal yang dia kenakan. Arthur. Teriakannya segera mendahului suara bagian tubuh yang retak pada sesuatu yang keras, yang diikuti dengan kutukan yang menyakitkan dan kemudian ledakan. Perkamen terbang kemana-mana, dan lab mulai dipenuhi asap. Sesosok melangkah keluar menembus kabut, alisnya membara. Perkamen yang terbakar menghujaninya. Yah, jika itu bukan kutukan dari keberadaanku. Di mana kamu menghilang saat ini? Tanah para dewa, benua rahasia ketiga yang penuh dengan lemon ajaib yang bisa berbicara. Ini ketiga kalinya aku menyalin catatan itu. Emily merengek. Sesuatu mulai mengeluarkan dengungan marah, dan asapnya ditarik ke salah satu sudut. Ruangan itu dengan cepat dibersihkan, dan aku menyadari sebuah artefak di sudut telah menarik semua asap. Emily berdiri di samping artefak, memperkuatnya dengan mana. Dia melambai, tangannya tercoreng noda hitam. Jangan tersinggung, Arthur. Dia senang melihatmu. Faktanya, dia bisa dibilang putus asa dengan kehadiranmu, karena... Oh, diamlah, Watsken, bentak Gideon sambil cemberut pada muridnya. Ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah kembali, ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Namun, pertama-tama, siapa ini? Dia menatap Gelatik dengan curiga. Gelatik sedang memeriksa diagram di dekatnya. Ini bukan yang terburuk. Sedikit belum sempurna dalam penggunaan mana, tapi idenya sendiri hampir pintar. Gideon, ini Rain Kain 4. Dia. Seorang Asura, tentu saja, sela Gideon dengan kesal. Apa maksudmu, belum sempurna? Aku melangkah di antara mereka.
Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kalian berdua membandingkan ukuran gelas kimia kalian. Apakah para naga sama sekali mengganggu pekerjaanmu? Gideon berhasil terlihat terhina sekaligus puas diri. Tidak, aku telah menjaga tujuan utama kita tetap diam, menggunakan persenjataan yang mengandung garam api sebagai perlindungan. Winsong sendiri datang untuk menyelidiki, karena dia mengenal aku dari perang, tetapi dia hampir tidak melihat senjata sebelum menganggapnya tidak penting dan meninggalkan aku untuk itu. Aku tidak berpikir naga-naga kamu ini sangat menghormati kami yang lebih rendah. Petik 2. Senjata. Gelatik berpaling dari diagram, terlihat benar-benar tertarik. Lalu tentang apa ini? Aku menjelaskan apa yang telah kami kembangkan. Gideon memasukkan detail teknis di sana-sini, dan Emily memastikan untuk mengoreksi kami berdua bila perlu. Tapi kedatangan naga membuat ini semakin mendesak. Memberdayakan penyihir kita memang penting, tetapi mereka hanya merupakan 1% dari populasi di Caten. Senjata saja tidak akan cukup, tidak juga. Memikirkannya bahkan ketika aku mencoba menjelaskannya, aku menyusun ide aku. Yang lain hanya menyela untuk mengajukan pertanyaan atau menunjukkan beberapa kontradiksi saat aku memutari tujuan aku, tetapi kebingungan dan skeptisisme dengan cepat berubah menjadi minat dan kemudian, berani aku katakan, bahkan kegembiraan. Itu tidak akan pernah membiarkan yang lebih rendah tanpa sihir melawan prajurit klan Indrat, kata Gelatik setelah seluruh ide ditata. Tapi itu akan membuat Dicaten tidak terlalu bergantung pada kesestua. Dan kurang tunduk pada ancamannya untuk meninggalkan kita, aku selesai. Apakah kamu bisa menangani ini? Itu harus dirahasiakan dari Vajrakor dan naga lainnya, tentu saja. Gelatik dan Gideon saling bertukar pandang yang membuatku menggigil ngeri saat aku bertanya-tanya apa yang telah kulakukan di dunia dengan memperkenalkan keduanya. Ekspresi Emily mencerminkan perasaanku sendiri, dan dia mengucapkan kata-kata, apa yang telah kamu lakukan? Aku sudah menempa senjata sejak sebelum benua ini punya nama, kata Gelatik puas. Anak-anak seperti Vajrakor dan bayi naga lainnya tidak membuatku takut. Gideon mendengus. Sepertinya kamu membawakanku asisten yang cakap, nak. Aku yakin kami akan mengaturnya. Atau meledakkan setengah dari Fildorial dalam prosesnya. Sekarang, kita harus benar-benar membicarakan. Tidak ada waktu sekarang, selaku, mundur ke pintu. Ketika aku kembali. Kamu baru saja kembali, gerutu Gideon, mengangkat tangannya. Nah, sampai jumpa, kata Emily dari seberang ruangan, melambai lemah. Aku mengangkat tangan sebagai tanda perpisahan, lalu keluar di aula dan sudah bergegas kembali ke kamar ibuku. Terlepas dari urgensi segala sesuatu yang perlu dilakukan, aku merasakan kedamaian. Aku bisa melihat semuanya terbentang di depan aku seperti papan pertengkaran penguasa dan, setidaknya untuk saat ini, aku tahu langkah apa yang akan datang selanjutnya.